Merasa bersalah atas meninggalnya sang adik, Jillian, seorang gadis berusia 17 tahun, mencoba untuk melupakan tragedi yang pernah dialaminya dan membuatnya depresi. Untuk menghilangkan traumanya tersebut, ia mengambil pekerjaan sebagai seorang pembina atau pembimbing camping, di mana ia harus melewati ujian dengan bertahan hidup seorang diri selama 2 malam di pulau hantu tak berpenghuni. Inilah Solo 2013. Di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama Jill yang sedang konsultasi bersama dokter psikiater. Sejak meninggalnya sang adik, Jill mengalami trauma berat dan harus mengkonsumsi obat penenang. Scene berpindah ke perkemahan milik Fred, di mana Jill mendapat tawaran kerja sebagai seorang pembina camping. Ia direkomendasikan oleh sahabatnya bernama Lacey yang lebih dulu bekerja di tempat itu. Setelah sesi perkenalan, Fred berkata bahwa Jill harus melewati ujian terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan dan pengalaman camping yang ia kuasai. Mendengar itu, Jill kaget dan sedikit ragu, karena sahabatnya tak memberitahunya tentang persyaratan tersebut. Akan tetapi, dengan dukungan dari sahabatnya juga, ia akhirnya menerimanya. Saat sedang duduk sendirian di dermaga, ia didatangi oleh Marty, anak dari Fred. Marty menceritakan beberapa bulan yang lalu, seorang gadis bernama Britney gagal menjalani ujian solo camping, dikarenakan ia sudah ketakutan di malam pertama. Britney menyerah dan menyalakan suaranya. Mendengar itu, Jill meminta penjelasan pada Lacey tentang rumor pulau berhantu yang akan ia tempati esok. Lacey terpaksa menceritakannya. 30 tahun lalu, Fred dan temannya mendampingi anak-anak untuk berkemping. Namun keesokan paginya, satu anak bernama Jenny tiba-tiba menghilang. Dan hingga saat ini, keberadaan Jenny ataupun jasadnya tidak diketahui. Kabarnya arwah Jenny masih gentayangan hingga saat ini. Setelah mendengar fakta tersebut, Jill hanya tersenyum karena pada dasarnya Jill tak percaya hantu. Keesokan paginya, sebelum berangkat terlihat Jill masih mengkonsumsi obat penenang. Fred lalu mengantarnya ke pulau tersebut dan tempat mendirikan tenda. Hold up, this will do. Sebelum pergi, Fred berkata bahwa Jill adalah orang terakhir yang akan melakukan ujian tersebut karena Fred akan segera menjual pulau tersebut. Setelah kepergian Fred, Jill mulai mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar, memasak, dan mengelilingi pulau dengan melewati sungai. Saat akan kembali ke tenda, tanpa sengaja Jill menemukan sebuah boneka. Ia pun membawa pulang boneka tersebut. Setelah itu ia beranjak mandi. Saat kembali ke tenda, kakinya terluka karena ranting pohon. Dari kejauhan, nampak seorang pria parubaya bersama anjingnya duduk di depan tenda Jill. Pria tersebut bernama Ray. Ia mendatangi tenda Jill karena mendengar teriakan minta tolong. Jill berkata, "Itu bukan suaraku karena aku tak merasa melakukannya." Melihat luka di kaki Jill, Ray lantas menawarkan diri mengobatinya, namun Jill menolaknya. Melihat Jill merasa tak nyaman dengan kehadirannya, Ray pun pamit. Namun tiba-tiba Jill berubah pikiran dan menerima tawaran Ray ikut ke kapalnya mengambil obat dan perban. Sesampainya di perahu, Jill menanyakan rumor tentang hantu Jenny. Ray berkata itu hanyalah bualan anak-anak perkemahan saja. Ray berkata bahwa ia sering memancing di danau tersebut. Jika Jill membutuhkan bantuan, ia bisa mencarinya di danau. Setelah itu ia meninggalkan Jill. Singkat cerita, malam pun tiba. Jill kembali bermimpi tentang adiknya. Jadi ceritanya saat itu Jill diminta ibunya untuk menjaga sang adik. Namun karena keasikan ngobrol dengan temannya, ia tak mengetahui kalau adiknya itu udah tenggelam di kolam. Di saat bersamaan, nampak seseorang mencoba membuka tendanya dan tiba-tiba Jill terkejut melihat tendanya sudah terbuka. Ia pun memberanikan diri keluar tenda untuk memeriksanya, namun ia tak menemukan siapapun di luar. Ia pun kembali masuk, minum obat penenang, dan kembali tidur. Di keesokan paginya, lagi-lagi ia dikejutkan dengan pemandangan yang tidak mengenakan.
di mana semua barang-barang dan makanan yang ia gantung di pohon sudah berserakan di tanah. Jill yakin benar ia pasti sedang dikerjai oleh seniornya. Tanpa sengaja Jill melihat sosok aneh dari balik pohon. Jill mulai ketakutan berniat kembali ke tendanya, namun tiba-tiba dari arah belakang ternyata itu adalah Marty. Kedatangan Marty ke tempat itu hanya untuk memastikan keadaan Jill baik-baik saja. Jill merasa kesal kenapa ia harus merusak semua persediaan makanannya. Dengan tegas Marty berkata bukan dia pelakunya. Ia tak melakukannya karena ia baru tiba sesaat sebelum Jill terbangun. Marty ingin kembali ke perkemahan. Jill berkata bahwa ia menemukan boneka tak jauh dari tendanya. Ketika ia akan mengambilnya, boneka tersebut tak lagi terlihat di tendanya. Ia yakin pasti Marty telah mengambilnya. Jelas saja Marty menyangkalnya sembari memberikan tasnya pada Jill untuk diperiksa. Marty merasa kemungkinan Jill hanya berhalusinasi. Ia pun berniat kembali ke base camp. Untuk meyakinkan dirinya masih waras, ia memaksa Marty menemaninya ke tempat ia menemukan boneka tersebut. Disinilah Marty menceritakan kisah Jenny yang sebenarnya, di mana ayahnya lah yang menjadi pembimbing saat itu. Jenny yang mempunyai kebiasaan tidur berjalan meninggalkan tendanya menuju danau. Padahal malam itu ayah Marty sudah memastikan pintu tenda tertutup rapat agar Jenny tak bisa keluar. Kejadian itulah yang sempat membuat ayah Marty shock dan trauma. Tibalah mereka di tempat Jill menemukan boneka yang kemungkinan milik Jenny. Tanpa sengaja Jill seperti melihat sesuatu dari kejauhan. Karena penasaran mereka pun bergegas ke tempat itu yang ternyata itu adalah tenda milik orang lain. Marty pun mencoba memanggil-manggil pemilik tenda tersebut. Tak ada jawaban, ia pun memberanikan diri memeriksa ke dalam tenda dan menemukan boneka yang ditemukan Jill. Jill terkejut, ia yakin orang tersebutlah yang masuk ke tendanya semalam. Mengetahui itu, Marty memaksa Jill untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun Jill yang masih penasaran malah nekat masuk untuk memeriksanya. Dan lagi-lagi ia dikejutkan dengan penemuan foto-foto lama. Ia meminta Marty melihat foto-foto tersebut. Nampak jelas kekesalan di wajah Marty. Ia langsung mengambilnya dan berlari kembali ke tenda Jill. Sesampainya di tenda, Marty memberikan foto-foto itu yang ternyata adalah foto-foto Jenny dan teman-temannya 30 tahun yang lalu. Namun Marty menyembunyikan satu foto dari Jill. Melihat boneka yang sama di tangan Jenny, Jill yakin kasus kematian Jenny berhubungan dengan pemilik tenda tersebut. Ia berniat melaporkan penemuan itu pada Fred. Namun anehnya Marty malah mencegahnya. Melihat tingkah Marty, Jill curiga jangan-jangan Marty lah pemilik tenda tersebut. Ia lalu memperlihatkan satu foto yang tadinya ia sembunyikan dari Jill, di mana foto tersebut adalah foto ayahnya bersama Jenny dan kawan-kawannya. Marty berkata kemungkinan besar tenda tersebut milik ayahnya. Ia meminta Jenny merahasiakan penemuan itu dari ayahnya. Ketika Marty memaksa Jill kembali ke base camp, tiba-tiba terdengar mesin dari kejauhan, yang ternyata itu adalah Ray. Marty kaget mengetahui ada orang lain di pulau milik ayahnya. Ray berkata ia datang karena mendengar panggilan dari Jill. Jill lantas menceritakan tentang keberadaan tenda asing dan foto-foto yang mereka temukan. Juga seseorang yang mencoba masuk ke tendanya. Ray lantas meminta mereka menunjukkan tenda asing tersebut. Marty pun menawarkan diri untuk mengantarkan Ray ke sana. Sembari menunggu mereka kembali, Jill berusaha mencari sinyal sampai ke danau untuk menghubungi sahabatnya Lacey, namun hasilnya nihil. Tak lama kemudian, Jill mendengar suara teriakan Ray memanggil namanya. Jill terkejut melihat kepala Ray berdarah. Ia berkata seseorang telah memukulnya dari belakang yang kemungkinan Marty pelakunya. Jill yang tak percaya begitu saja bertanya keberadaan Marty. Ray berkata bahwa ia tak mengetahui keberadaannya. Ia tetap menuduh Marty pelakunya dan meminta Jill untuk segera bergegas meninggalkan pulau. Ketika sedang berkemas, tanpa sengaja Jill melihat foto yang diberikan Marty. Yang ternyata kejadian di 30 tahun lalu, pembimbingnya terdiri dari dua orang, yaitu ayah Marty dan Ray. Jill pun sadar ada sesuatu yang dirahasiakan Ray darinya. Ia pun mulai mengkhawatirkan keadaan Marty. Untuk mengalihkan Ray, ia dengan sengaja menyetel nada dering di ponselnya dan berpura-pura kalau ia menerima telepon dari basecamp. Jill berusaha membuat Ray percaya bahwa bantuan dari basecamp akan segera datang, dan benar saja, usahanya tersebut berhasil membuat Ray percaya.
Ray pun pamit pergi untuk mengobati lukanya. Diam-diam Jill mengikuti Ray sampai ke perahunya. Dan benar saja dugaan Jill. Terlihat Ray mencuci darah palsunya yang ada di kepalanya. Jill terus mengikuti arah perahu Ray, yang ternyata pemilik tenda tersebut adalah Ray. Setelah Ray meninggalkan tendanya, Jill bergegas memeriksa tenda dan menemukan Marty dalam keadaan mengenaskan. Tak lama kemudian Ray kembali untuk mencari rokoknya yang ketinggalan. Untung saja rokok tersebut terjatuh di depan tenda. Setelah kepergian Ray, dengan seluruh tenaganya Jill berusaha mengeluarkan Marty dari tempat itu dengan menyeret tubuhnya. Merasa kelelahan, ia berusaha menyadarkan Marty namun tak berhasil. Dengan terpaksa ia menyembunyikan tubuh Marty dan berniat meminta bantuan dari base camp. Naasnya, anjing milik Ray malah menemukan keberadaan mereka dan terus-terusan menggonggong. Jill berusaha membuat anjing tersebut diam. Yang sedang berada di tengah hutan sedang menggali lubang. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Ia pun mendengar suara gonggongan anjingnya. Jill yang berhasil membuat anjing tersebut diam segera bergegas mencari bantuan dengan mengirim pesan pada sahabatnya Lacey. Lagi-lagi ia harus mengalami kendala yaitu jaringan. Tak ingin menyerah begitu saja, ia lalu membungkus ponselnya dan berenang ke tengah danau berharap mendapatkan sinyal. Sayangnya ia tak berhasil mendapatkannya. Dengan terpaksa Jill melempar ponselnya sejauh mungkin dan berharap terbawa arus agar pesannya bisa terkirim. Setelah itu ia kembali ke tempat Marty. Namun sayangnya ia tak menemukan Marty di tempat itu, yang ternyata Ray berhasil menemukan Marty dan membawanya kembali ke tenda. Merasa khawatir dengan keselamatan Marty, Jill mencoba menggunakan radio tapi tetap saja nihil. Mau tak mau, Jill harus mencari cara sendiri untuk menyelamatkan Marty. Ia pun menggunakan suara untuk memancing Ray, dan benar saja Ray berhasil menemukan keberadaan Jill. Tanpa berpikir panjang lagi, Jill langsung menyerang Ray. Naas serangan tersebut berhasil digagalkan Ray dan membuat Jill tak sadarkan diri. Singkat cerita, malam pun tiba. Jill tersadar dalam kondisi terikat. Melihat Ray memegang boneka Jenny, Jill berpikir kemungkinan kematian Jenny membuat Ray depresi karena Ray dan Fred lah yang saat itu menjadi pembimbing Jenny. Ia pun berusaha menenangkan Ray dan berkata bahwa itu bukanlah kesalahan mereka. Namun, upayanya tersebut tak berhasil menyadarkan Ray. Setelah mendengar semua ocehan Jill, Ray lantas membuka ikatan Jill dan memintanya berjalan menuju danau sambil memegang boneka Jenny. Dari belakang, Ray melihat wujud Jenny. Semua itu Ray lakukan untuk membangkitkan kembali ingatannya tentang Jenny. Sesampainya di danau, Jenny yang sering tidur berjalan tersadar dan berteriak. Saat itulah Ray memukulnya hingga tak sadarkan diri. Hal serupa pun ia lakukan pada Jill. Terungkaplah fakta bahwa Ray lah yang telah membunuh Jenny dan ia lupa di mana ia menguburkan jasadnya. Alasan ia mencari jasad Jenny karena sahabatnya Fred akan menjual pulau tersebut. Jika tengkorak Jenny tak segera diamankan, ia takut hal tersebut akan mengungkap kejahatannya dan berakhir di penjara. Jill yang baru sadarkan diri terkejut mengetahui dirinya akan dikubur hidup-hidup oleh Ray. Ia memohon pada Ray agar tak melakukan hal tersebut. Ray lantas teringat kembali bahwa saat itu ia mencekik Jenny, dan ketika ia melakukannya pada Jill, ia pun teringat di mana letak kuburan Jenny. Saat itu juga ia pergi meninggalkan Jill. Keesokan paginya, terlihat Fred sedang bersiap-siap untuk menjemput Jill. Di saat bersamaan, Lacey menerima pesan darurat dari Jill. Sayangnya ia tak sempat memberitahu isi pesan Jill pada Fred, karena Fred sudah berada jauh dari dermaga. Sementara itu Jill yang kembali tersadar kini sudah berada di perahu Ray bersama tengkorak milik Jenny. Fred yang sudah tiba di pulau dan tak mendapati Jill di tendanya berteriak memanggil-manggil nama Jill. Mendengar suara Fred, Ray segera kembali ke tendanya. Fred yang berusaha mencari Jill terkejut melihat tenda orang lain di pulau miliknya. Ia tak menyangka orang tersebut adalah sahabatnya sendiri. Mereka baru bertemu kembali setelah 25 tahun. Fred lantas menanyakan apa alasan Ray berada di tempat itu. Ray pun menjawab bahwa ia hanya ingin berkemping untuk terakhir kalinya sebelum Fred menjual pulaunya.
Di saat bersamaan, Fred mendengar suara minta tolong dari Jill. Ketika Fred mengambil radio tersebut, tiba-tiba Ray memukulnya dari belakang hingga pingsan. Merasa sesuatu terjadi pada Fred, Jill berusaha melepaskan diri dari ikatannya dan kabur dari tempat itu. Ray yang mengetahui segera mengejar Jill yang rupanya kembali ke tenda. Ketika Ray akan membunuhnya, Jill berhasil menancapkan besi ke paha Ray. Melihat Ray terluka, Jill menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur menggunakan perahu Fred. Jill mendapat masalah karena tak bisa menghidupkan mesin perahu yang sudah terlihat tua. Ia pun berinisiatif menggunakan perahu Marty. Sayangnya Ray berhasil menangkapnya dan berusaha membunuh Jill. Jill menusuk luka Ray dengan jarinya dan menghantamnya dengan batu. Merasa muak dengan semua kejahatan Ray, Jill mengambil jangkar lalu menancapkannya ke mulut Ray dan tewas saat itu juga. Di akhir cerita diperlihatkan Jill kembali ke base camp bersama Marty, juga anjing milik Ray, dan tamat. Bentar. Gimana dengan nasib Fred? Padahal Jill juga tahu kalau Fred datang menjemputnya dan mendapat serangan dari Ray. Masa anaknya diselamatkan, bapaknya enggak? Sayangnya tak diperlihatkan ya bagaimana nasib Fred, apakah selamat atau tidak, dan apa motif Ray membunuh Jenny juga tak dijelaskan. Ya intinya enggak tuntas lah pokoknya endingnya.